Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Luwintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik korupsi PDAM Manado, tanggung jawab siapa? Ini saya kira menarik ya, dalam beberapa hari ini atau minggu-minggu ini kasus korupsi PDAM Manado terus bergerak di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan ini menjadi perhatian publik. Kasus ini sebenarnya kasus yang sudah lama. Artinya kejadiannya adalah 17 tahun lalu, tepatnya 2005. Kemudian kasus ini terungkap ya, atau ditelusuri oleh Kejati Sulut pada 2022 ini. Dan saat ini sampai kemarin sudah 3 tersangka sekaligus ditahan juga yang dituduhkan terkait dengan kasus ini. Dan dalam bincang-bincang ini tentu saya sudah bersama dengan pengamat dan praktisi hukum juga, dan lebih tepatnya tentu saya akan memberikan kesempatan kepada Bung Alfian untuk memperkenalkan diri, sekaligus setelah itu baru saya mengajak pengamat kita ini untuk bincang-bincang. Dipersilakan. Ya, halo Tribuners, saya Alfian Ratu. Kita akan berdiskusi bersama di dalam topik ini. Dan Tribuners tentu sekali lagi kita akan langsung bincang-bincang. Ini tentu bukan mengubah apa yang sedang diselidiki oleh kejaksaan ya, bukan intervensi hukum, tapi ini tentu bagian dari mencerdaskan masyarakat ya, mencerdaskan publik. Justru itu saya mengundang pengamat dan praktisi hukum untuk kira-kira ikut memberikan persepsi, memberikan pendapat terkait kasus ini, karena mau tidak mau kasus ini menjadi perhatian publik dan masyarakat berhak dong tahu kasusnya ini gimana. Dan Bung Alfian, ini yang menarik kan, kasus ini seperti yang saya katakan di awal sudah 17 tahun lalu ya. 17 tahun lalu berarti kalau lihat ada kurang lebih 3 wali kota Bajalang itu. Ada 3 wali kota yang Bajalang, dan kasus ini ternyata dari kasus ini adalah berawal dari aset Manado yang dimiliki oleh PDAM Manado. Kemudian PDAM Manado ini melakukan kolaborasi atau yang dinamakan patungan dengan PT Tirta atau WMD dan menghasilkan PT Air. Tujuannya pada waktu itu boleh dikatakan ya untuk mensejahterakan masyarakat Manado, untuk memenuhi kebutuhan air yang lebih baik di kota Manado. Tujuan tentunya waktu itu ya, tujuannya kurang lebih adalah itu. Dan tentu sampai hari ini kita mengetahui keberadaan air di kota Manado bagaimana. Tapi yang menjadi persoalan di bincang-bincang kita ini adalah terkait dengan kenapa kasus ini menjadi suatu korupsi. Kenapa kasus ini dinilai merugikan negara. Bung Alfian, kira-kira di titik mana sehingga ini terjadi suatu kemungkinan ya, ini kan masih sementara bermulai, kemungkinan ada kerugian negara, karena banyak orang juga yang menyebutkan bahwa kasus ini sebenarnya dia ada 3 hal yang perlu dikaji. Dia bisa dari aspek pidana, dia juga dari aspek perdata, dan juga administrasi negara. Kalau melihat saat ini jaksa telah bertindak ini pidana, pidana khusus kasus yang dianggap yang sedang diperhatikan serius oleh negara. Jadi pidana khusus ya. Saya ingin tanya Bung Alfian, kira-kira gimana ini sebenarnya? Apa benar kasus ini kasus korupsi, atau kasus ini seperti yang saya katakan tadi, apakah kasus ini dia harus ada perdata atau administrasinya atau gimana? Tapi faktanya tentu kita lihat hari ini sudah ada 3 tersangka dan ditahan. 3. Iya, benar. Ya, memang sangat menarik kasus ini. Tapi memang dari sisi pendekatan masyarakat, saya melihat ini sebenarnya pertanyaannya adalah apakah memang harus langkah penyelidikan korupsi ini dikedepankan di dalam menyelesaikan persoalan ini.
bukankah langkah hukum ini bisa dilakukan dengan ultra remedium, langkah terakhir lah, ketika memang mungkin upaya-upaya lain itu tidak ada lagi. Mengapa? Karena memang itu tadi persoalannya sudah cukup waktu lama, 17 tahun ini berproses, kemudian nanti terungkap sekarang. Ya memang mungkin pandangan dari jaksa ya dalam melihat kasus ini mungkin berbeda dengan kita, tetapi paling tidak adakah upaya lain selain upaya ini? Itu dulu pertanyaannya. Kalau memang harus upaya penanganan penegakan hukumnya lewat korupsi, apa dapat memberikan manfaat bagi daerah kita? Intinya kalau bagi saya ini ternyata persoalannya ini ada pada masalah perjanjian. Perjanjian yang dilakukan pemerintah kota waktu itu dengan pihak luar, pihak WMD lah katakanlah. Persoalannya ada situ. Jika memang perjanjian ini nanti sebentar kemudian tidak lagi bermanfaat. Kalau perjanjian berarti dia sebenarnya apa? Administraga atau perdata? Dia lebih ke perdata. Perdata ya. Nah, kalau memang perjanjian ini akhirnya tidak membawa manfaat lagi pada waktu lalu dengan kondisi sekarang, kan itu bisa dibatalkan. Artinya maksud Bung Alfian bahwa kasus ini harusnya diuji dulu di perdata. Ini atau gimana? Langkah ujinya ini memang ada upaya-upaya lain misalnya yang bisa dilakukan kan, misalnya kita bisa merenegosiasi ulang perjanjiannya, mengembalikan juga misalnya aset-asetnya. Ini ada asas, ada namanya asas itu Rebus Six Standibus. Jadi ini asas menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat ini bisa dibatalkan jika kondisi-kondisinya itu sudah tidak sesuai lagi. Jadi sebenarnya terlalu dini bagi saya melihat kondisi yang dimaksud jaksa adalah jaringan pipa dan segala macam dari PDM 17 tahun yang lalu dan saat ini berbeda. Berbeda misalnya, atau misalnya tentang pelayanan publik daripada PDAM misalnya, atau macam-macam hal yang bisa misalnya sudah berubah ya. Sudah berubah misalnya dengan kondisi sekarang, itu bisa dibatalkan. Pasal 1320 juga memungkinkan itu merubah kalau itu bertentangan dengan kondisi-kondisi objektif dan kondisi subjektif. Jadi intinya bagi saya, apakah jaksa terlalu dini untuk memproses ini sebagai korupsi, sedangkan masih ada upaya-upaya lain untuk paling tidak menyelamatkan aset-aset daerah misalnya dengan perubahan perjanjian misalnya. Belum lagi pada waktu itu kan kita bicara mengenai bagaimana tindakan administrasi pemerintahan. Tindakan administrasi kan ya ada namanya tindakan faktual, ada namanya tindakan hukum, tindakan faktual, fatalik handlingan, dan rehandlingan. Jadi tindakan-tindakan ini yang memungkinkan pejabat tata usaha negara pada waktu itu atau penyelenggara negara pada waktu itu dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Jadi sebenarnya kalaupun dipaksa pidana, pertanyaannya adalah di mana letak melawan hukumnya? Kedua, di mana letak penyalahgunaan wewenangnya? Ada dasar kan yang di situ yang dilakukan. Dasarnya perjanjian. Kalau nanti dia berubah karena perjanjian itu kemudian melahirkan PT Air, melahirkan PT Air, tapi kan di dalam situ ada perjanjian. Ya mungkin aset-asetnya masih ada di dalam. Jadi bagi saya secara melihat kondisi ini terlalu terburu-buru jaksa menetapkan ini. Dan ini bukan berarti juga menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa, ya silakan, jangan sampai juga ini terjadi penghalang-halangan itu, bukan seperti itu, tetapi ada langkah yang harus lebih diutamakan daripada hanya sekedar penegakan hukum dengan pidana. Ada juga penegakan hukum misalnya dengan perdata, dengan administrasi negara, ada banyak. Jadi pidana ini sebagai langkah terakhir lah, ultra remedium terhadap kasus ini. Artinya ya pemerintah kota sekarang juga ya jangan diam aja. Ya mereka harusnya aktif juga untuk apa? Untuk merenegosiasi lagi perjanjian ini dengan pihak WMD. Karena apa? Karena sudah tidak sesuai dengan itu harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, Pemkot saat ini, PDAM saat ini. PDAM saat ini. Kalaupun itu ya pemerintah saat harus juga tanggung jawab karena ya itu ada aset daerah di situ ya. Jadi seperti itu.
yang perlu mungkin dirubah agar nanti kecurigaan tentang kerugian keuangan negara ini. Nah, sekarang juga ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2006. Ya. Di situ menyatakan mencabut frase kata dapat di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Jadi artinya sekarang dari pendekatan dulunya pendekatan formil menjadi pendekatan material terhadap kerugian negara. Soalnya ada di situ. Sekarang soalnya adalah jika pendekatan ini dilakukan, Tapi 2006, kasus ini 2005. ya, kasusnya 2005 ya. Iya. Ini ada kasusnya 2005. Ya. Tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut 2006 ya. frasa kata dapat ini. Iya. Persoalannya di sini adalah unsur kerugian negara ini yang mana? Harus bersifat actual loss. Harus bersifat nyata kerugiannya mana. Hanya kerugian yang menyangkut misalnya aset yang telah dipindahkan. Bukankah itu aset masih ada di dalam perjanjian? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dari publik. Jadi ya mungkin jika pun mewakili publik, ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari publik yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan pada masalah kerugian negara, tapi mungkin pada pelayanan yang dilakukan oleh PDAM yang itu justru sudah tidak lagi relevan kondisinya tahun 2005 itu dengan kondisi saat ini. Nah, itu yang perlu di renegosiasi lagi Ya, saya teringat Bung Alfian pada lalu-lalu itu ya di media menggembar-gemborkan pada waktu itu, karena terus terang waktu itu saya terlibat sebagai media, jurnalis di lapangan waktu itu. Katanya kan waktu itu perjanjian dengan WMD ini nanti airnya akan bisa diminum oleh masyarakat ya, lebih bersih ya, lebih bersih. Kemudian di tengah perjalanan ini yang ya tercover publik, katakanlah begitu yang tercover publik bahwa ada kesulitan ternyata ini PT Air yang merupakan notabene patungan dari kedua PDAM dan WMD itu, pipa-pipa ini ternyata dia sudah lama. Pipa-pipa air di Kota Manado ini ada yang sudah dari selepas Belanda ini, penjajahan Belanda. Jadi sudah ada 30-40 bahkan lebih, sehingga banyak sekali pipa-pipa yang besar itu yang sudah bocor, dan itu sudah di posisi yang sulit untuk dilakukan pembenahan keseluruhan. Kenapa? Ada yang DP pipa sudah di bawah hotel, DP pipa so di kalau DP pipa di tengah jalan so itu milik negara mudah. Tapi ini pipa ada katanya waktu itu. Katanya artinya waktu itu sumbernya adalah waktu itu dari PDAM. Ya, ada pipa-pipa, sehingga dengan pipa yang sudah puluhan tahun maka airnya memang kesulitan untuk secara maksimal. Sekarang saja kan data terakhir ya, kalau tidak salah dari sekian banyak masyarakat Manado hanya 20% yang menikmati PDAM. Nah, ini kalau bicara pelayanan yang terjadi ya. Itu mungkin ya, itu kalau ini kita kan masih menduga-duga terkait dengan kasus ini. Apakah itu yang dianggap kerugian yang tadi sentil tadi, bahwa kerugian pelayanan, bahwa ada dream, ada janji. Saya tidak tahu apakah itu masuk di perjanjian ya. Yang dikatakan air langsung minum waktu itu, tapi itu terkuak ke publik waktu itu. Dan di tengah perjalanannya dikatakan alasan belum bisa secepatnya diminum airnya, langsung minum karena itu airnya untuk, jangankan diminum, untuk mengoptimalkan ke seluruh masyarakat Manado dia tidak bisa. Karena katanya air ini, saya pernah bincang dengan salah satu petinggi PT air ini seandainya pun dia memang dia dalam keadaan oke, di mata airnya oke, kemudian dibesarkan, maka ini jadi banyak tuh bocor-bocor nih dia. Jadi bocor karena apa? Dia tua semua ini. Nah, jadi orang nggak berani. Ini air cuma sekian puluh persen, 30 atau 50% dari kemampuan dia sebenarnya untuk ngalir ini, karena pipa-pipanya ini. Nah, jadi persoalan apakah itu yang disebut kerugian negara, atau sekali lagi, atau yang dimaksud bagian dari 55,9 miliar, atau sekarang kalau tidak saya lihat sudah dikatakan 77 miliar, yang dikatakan misalnya sudah termasuk dengan aset yang lain atau apa. Itu yang tentu masih menduga-duga ya, yang paling saya belum baca ininya apa
BAP-nya masih menduga, tapi di media tercatat itu 77 ini. Kan kerugiannya, saya mendapat informasi juga kan, PT Air ini tidak wajib memberikan keuntungan ke Pemkot. Dia tidak memberikan menyetor hasil bahwa ada keuntungan. Di perjanjian itu tidak ada. Nah itu, apalagi kondisi perjanjiannya sudah tidak sangat relevan dengan kondisi saat ini misalnya. Ya kenapa dipertahankan lagi? Tetapi saya setuju, PDAM itu harus dibenahi, benar. Ini harus dibenahi, baik pelayanan publiknya atau semacamnya harus dibenahi. Tetapi yang saya maksudkan tadi, apakah langkah pidana ini adalah langkah yang lebih diutamakan? Bukankah ini juga sedangkan masih ada juga langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan, misalnya untuk menyelamatkan ini aset-aset daerah, seperti itu. Tapi bukan juga menghalangi jaksa untuk melakukan itu, ya silakan, karena memang di pidana juga ada apa namanya asas de otonomi van het material strafre. Jadi ketika otonomi pidana material itu jalan, ya memang ya perdata, pidana, tata usaha negara atau lain-lain itu ya tidak bisa mencampuri di situ. Tetapi bagi saya juga ada kan namanya hukum yang harus kita lihat ini sebagai bukan hanya sekedar pendekatan positivisme, tapi lebih kepada social legal approach. Jadi mengapa itu? Karena yang dibutuhkan sekarang masyarakat ini adalah menikmati manfaat daripada kerjasama itu. Kalau sudah tidak bisa menikmati, urgensi sebenarnya di situ ya. Urgensi ada di situ, bukan pada masalah lain. Jadi masyarakat bisa menikmati. Sepanjang masyarakat tidak menikmati, ya di mana yang menjadi rasa keadilan masyarakat itu yang jadi utama. Dan saya mencurigai perjanjian ini masalahnya ada di dalam perjanjian. Perjanjian ini harus dibenahi, harus dirubah, atau mungkin kesalahan dasarnya mendasarnya di situ ya, ketidakpuasan salah satu pihak di situ ya. Iya, jadi seperti itu. Nah, ketika ini dikembangkan misalnya menjadi jalan utama, ya saya pikir ya ke depan PDAM akan lebih bagus daripada mengambil langkah-langkah pidana yang mungkin akhirnya ya ujung-ujungnya tidak ada perbaikan juga kan bagi masyarakat ya. Kalau pidana 3 orang sudah masuk, katakanlah sampai di pengadilan diputus macam-macam seperti itu. Pertanyaannya, masyarakat menikmati air bersih yang layak seperti perjanjian awal itu? Tidak kan? Nah, jadi itu intinya adalah pemerintah sekarang ini harus segera dan sangat segera untuk renegosiasi lagi. Itu yang penting. Dan jadi ini mirip kayak ini ya di Papua ini ya yang mirip-mirip ya Freeport ya kemarin kan ada pembagian saham gitu 4951 dan diputar oleh Presiden Jokowi kan. Iya, 51 Indonesia, 49 perusahaan dari Amerika itu. Karena memang itu asas, ada namanya asas tadi yang saya sampaikan, rebus sic stantibus. Jadi asas ini yang menjadi legitimasi daripada. Jadi kan begini, kalau perjanjian ini seakan-akan dia harus tunduk dan patuh, pacta sunt servanda, masing-masing pihak harus melaksanakan. Jadi takutnya mungkin tidak bisa melaksanakan, mereka akan gugat atau apa. Tetapi kalau kondisinya sudah tidak sejalan lagi, ya saya pikir asas yang rebus sic stantibus ya bisa digunakan untuk membatalkan itu. Karena sudah tidak ada manfaat lagi. Artinya Bung Alfian mau mengatakan bahwa pada 17 tahun yang lalu itu apa yang dilakukan oleh 3 tersangka ini itu bagian dari kondisional waktu itu 17 tahun lalu yang mengharuskan mereka dengan jabatan yang melekat pada diri mereka untuk menandatangi dan ya terlibat di perjanjian itu atau gimana? Saya tidak tahu peran mereka apa pada waktu itu. Tetapi paling tidak dengan jabatan-jabatan yang ada yang ditahan, yaitu kan mereka ditahan karena jabatan mereka waktu itu kan. Dirut dan PDAM mungkin ada waktu yang itu. tanda tangan ya itu. Ini 3 yang ditahan ini kan dirut PDAM. Kemudian ya saya dengar ada anggota DPR, ketua DPR. Kemudian mantan ketua DPR, baru sekretaris badan pengawas misalnya. Badan pengawas. Ya mungkin mereka memiliki peran masing-masing pada waktu itu. Iya. Dan kalaupun terjadi demikian ya berarti
mereka mewakili daerah kan untuk melakukan seperti itu, melakukan kerjasama seperti itu. Tapi ya itu tadi, sekali lagi peran mereka mungkin itu yang disidik oleh jaksa, sehingga mungkin ya mereka ditahan karena sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Tetapi ya bagi saya, sekali lagi saya melihat bahwa kondisi ini bukan semata-mata soal pidana. Jadi PDAM ini yang harus bertanggung jawab ini seharusnya pemerintah Kota Manado. Harus selamatkan demi kesejahteraan masyarakat kota. Jadi bukan hanya pembiaran mereka juga proses pidana, ya oke, silakan. Karena juga ya kalau pidana sudah jalan ya seperti itu. Tetapi paling tidak bagaimana menyelamatkan PDAM ini, aset ini yang bisa aset diselamatkan. Negara, aset. Iya, kalaupun mereka masuk kemudian divonis misalnya, maaf ya, diduga bersalah. Saya pakai kata diduga ya, karena ini ruang publik. Iya. Diduga bersalah kemudian divonis. Pertanyaannya, dikembalikan uang negara dengan total hampir 70 miliar itu. Bukan itu kan tujuannya. Di mana mereka bertiga dan mungkin kerugian ini kan terjadi kalaupun ya misalnya ada kerugian, mereka kan tidak menjabat sekarang. Faktanya mereka tidak menjabat sekarang, artinya bisa aja setelah mereka, karena saya dengar ada yang ketika dia menandatangani itu, setelah 3 bulan setelah itu dia tidak memegang jabatan itu lagi. Itu lagi karena karena posisinya hanya karena jabatannya toh. Jabatannya yang melekat, dia melakukan itu. Ya itu tadi yang saya katakan, ada tindakan, ada 2 kan tindakan pemerintah, ada tindakan faktual, ada tindakan hukum. Jadi mungkin ini tindakan hukum pemerintah ada bisa juga dengan melakukan membuat perjanjian atau apa seperti itu. Persoalan nanti ada indikasi pidana juga, kecuali mereka dalam perjanjian ini, bagi saya ada keuntungan yang mereka dapat. Jadi kepribadi mereka ya. Kepribadi mereka. Pribadi. Itu kan yang harus dihitung oleh teman-teman jaksa ini. Kerugian apa yang ditimbulkan negara? Kalau kerugiannya aset ada, kerugian apa yang bisa dihitung? Jadi kan ini ada perubahan pemikiran, pergeseran pasca pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, ada pergeseran pandangan dari yang hanya bersifat potensi ya. Kalau dia potensi dulunya bisa disidik pakai ini dan terbukti, tapi sekarang sudah aktual loss, sudah bersifat aktual, harus bisa dihitung kerugiannya. Artinya aktual loss artinya yang bisa dilihat, yang bisa kita taksasi, yang bisa kita ini bahwa ini memang menyebabkan Anda dengan kewenangan Anda, dengan kedudukan Anda, dengan posisi Anda mengambil keuntungan untuk pribadi. Itu yang dimaksud faktual kan? Iya, faktual. Faktualnya yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung, ya. Belum lagi misalnya kita masuk pada masalah ke sikap batin mereka, mens rea atau actus reus, keinginan mereka untuk melakukan itu. Kan itu belum lagi kita bahas soal itu. Jadi kalau ini dalam konteks pidana. Ya. Jadi niat jahat mereka apa di situ? Kecuali mereka memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Mereka pikir mungkin memperkaya orang lain, memperkaya PT Air misalnya. Tetapi kan harus ingat, di dalam PT Air itu ada 2 loh. Ada pihak dari pemerintah, PDAM, dan ada pihak dari BMD. Jadi masih ada daerah di situ yang punya saham. Itu kan yang harus dilihat lah seperti itu. Sehingga dari awal saya katakan tadi, apa ini sudah menjadi langkah terakhir dari penanganan ini, sedangkan yang masih banyak langkah-langkah lain yang harus kita selamatkan. Paling selamatkan dalam pengertian demi kepentingan kesejahteraan masyarakat kota tentunya. Ya. Jadi seperti saya kira Tribuners menarik ya kasus ini. Tadi Bung Alfian selaku pengamat praktisi hukum memberikan perspektifnya sebagai seorang seorang lawyer juga ya, seorang yang saat ini doktor kan Pak, dokter hukum ya, sehingga saya kira ini untuk mencerdaskan kita ya. Apapun seperti dikatakan kasus ini kan tidak mengubah apapun yang sementara berjalan, tentu jaksa tetap berjalan dengan kewenangan mereka, tapi tentu sebagai bagian dari masyarakat, terutama ini tentu masyarakat hukum yang mengenal, memahami, tentu boleh dong memberikan perspektif kan ya, sehingga benar-benar muncul
keadilan dalam masyarakat, Iya, ya kan betul. ya. Kan di hukum ada yang bilang apa itu, kalau memang salah sedang besok kiamat, sekarang pun mesti ini dia punya buktikan, itu dia punya ini keadilan, itu harus muncul ya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak salah, bagaimana satu orang kalau tidak salah tentu harus 1.000 orang Dibebaskan. ya, Jadi harus lebih baik dibebaskan. membebaskan lebih baik membebaskan satu orang yang tidak bersalah Yang tidak bersalah ya, daripada lebih baik lebih baik membebaskan orang yang tidak bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi membebaskan menghukum orang yang tidak bersalah. Satu orang yang tidak bersalah. tidak bersalah ya. Ya, itu sebenarnya pencerahannya di sana, bahwa tentu di Tribun Bakudapa ini kita hanya memberi, karena kasus ini sudah lama, kemudian kasus seperti kita ketahui, kasus-kasus korupsi tentu dia bukan hukum berdiri sendiri. Bilang ada politisnya ya. Karena apa ada politisnya? Karena selalu kalau di korupsi itu yang terlibat adalah penyelenggara negara yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau menjadi pelayan masyarakat, abdi masyarakat, sehingga dikatakan bahwa ini ada politiknya. Politiknya apa ya? Karena ini korupsi ini justru itu kerugian negara, terjadi kerugian negara. Tadi sudah dikatakan bahwa ini mungkin ya ada potensi kerugian negara, tapi dikatakan oleh Bung Alfian tadi bahwa sekarang ini sebenarnya yang dilihat adalah lebih ke, dulu memang itu potensi ada potensi kerugian negara, oke, langsung ditangkap. Tapi sekarang yang lebih utamakan adalah apakah secara faktual dia memang ada korupsi, ada kerugian di situ ya. Faktanya kelihatan tidak, kelihatan niatnya tidak, kan dari niat untuk memperkaya diri sendiri kan kelihatan secara faktual kan. Misalnya ini waktu itu ada aliran dana, dia beli ini, sekarang beli Alphard atau beli ini atau apalah yang ini ini jaringan-jaringan PDAM berpindah kong, so bukan pemerintah punya tapi atau pemerintah sudah bisa menyentuh lagi ini. Tahu pemerintah sudah bisa menyentuh, hilang dong. Artinya ini milik negara kemudian hilang dan pemerintah sudah tidak punya kekuatan untuk mengendalikan lagi. Sedangkan ini PDAM ini atau DP Pipa dan segala macam fasilitas ini adalah untuk memberikan kenikmatan kepada masyarakat, yaitu air minum. Ya kan, itu kan yang itu tentu yang kita sebagai masyarakat tentu melihat apakah ada itu yang terjadi ya, bahwa pemerintah sekarang ini misalnya tidak bisa menyentuh lagi PDAM ya. Ya kalau kita bicara realita tentu PDAM melalui PT Air masih bisa. Ya, ada kan ada power lah dia kan, untuk karena ini dia punya saham loh. Punya saham di situ 49%. Jadi dia tidak benar-benar hilang. Nah, tapi saya terbaca tadi Bung Alfian mengatakan mencurigai bahwa ini persoalannya ada di di perjanjian ini ya. Perjanjian ini yang harus direnegosiasi. Solusinya katanya ya kan kita bisa putar. Kita 51%, mereka itu 49% kan. Jadi kan seperti itu, karena apa? Sudah tidak sesuai kondisi. 2000 berapa itu 5 dengan kondisi sekarang. Itu harus dan karena memang ada asas itu yang misalnya alasannya kan yang punya masyarakat adalah PDAM Manado. Kan bukan WMD yang punya masyarakat. Yang punya, karena dia PDAM ini bagian dari masyarakat dari Indonesia, dari Manado, maka yang punya dia harusnya yang punya masyarakat. Dia yang punya hubungan langsung antara PDAM dengan masyarakat, sehingga mungkin bisa alasan itu misalnya diputar misalnya kan. Saya yang mempunyai masyarakat, jadi saya yang pengendali dong atau apa gitu ya. Asas rebusik yang tadi yang saya sampaikan tadi itu, dia yang penting ada sesuatu yang berubah secara mendasar, dia bisa dibatalkan. Belum lagi pasal 1320 yang bisa menjamin kalaupun itu bertentangan dengan unsur-unsur objektif, dia bisa batal demi hukum. Caranya apa? Ya lakukan gugatan ke pengadilan. Kalau renegosiasi mentok,
kan ini Organisasi tidak hukum dapat positif Indonesia yang digunakan dong, kan, harus tunduk jadi ke situ. tunduk ke Iya, hukum Indonesia harus kan, tunduk ke sehingga Indonesia, karena perjanjiannya di Indonesia kan seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak, negara, daerah tidak ada kerugian. Memang mungkin pada waktu itu hanya cara negonya yang mungkin. Nah, ketika mungkin kalau pidananya dapat, misalnya ketika cara negonya kemudian para tersangka ini dapat keuntungan dari situ, toh, ya mereka bisa dipidana misalnya. Tapi kalau tidak ada misalnya keuntungan yang mereka dapat, yang penting kan 3 syarat ini harus dipenuhi. Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, dan mereka tidak mendapat untung secara pribadi. Jadi 3 syarat ini yang harus diperhatikan jika memang benar-benar jaksa ingin memaksakan seperti itu, seperti kondisi sekarang ini. Tapi ya silakanlah teman-teman jaksa yang mungkin punya pemahaman tersendiri terhadap itu. Tapi bagi saya melihat ya itu masih banyak langkah lain demi menyelamatkan PDAM ini. Ya. Ini Bung Alfian, dengan ini kan sudah terlanjur ya, ada 3 tersangka sudah ditahan. Bung Alfian sebagai orang hukum maupun bagian dari masyarakat Manado, apa efek yang bisa dilihat ya? Ya tentu ini berefek dong ke masyarakat ya. Apa baik ke hukum maupun ke hal-hal psikologi masyarakat, bagaimana? Saya melihat bahwa dengan keadaan ini ya sebenarnya langkah pidana ini seperti yang saya katakan tadi tidak menyelesaikan persoalan substansi dari PDAM itu. Jadi kan jangan hanya sekedar keadilan formil yang dikedepankan, keadilan formil ya, penanganan seperti ini, tapi keadilan substantif yang harusnya menjadi cita-cita dambaan daripada masyarakat ini akhirnya dibiarkan. Itu yang harusnya juga dipahami bersama agar benar-benar dalam proses ini ya mengarah kepada kesejahteraan rakyat lah sebagai bagian daripada aset daripada pemerintah kota kan itu. Jadi seperti itu saya melihat sebenarnya langkah pidana ini ya hanya resikonya kepada orang-orang itu, tetapi dampak untuk masyarakat belum terlihat ya. Bahkan tidak ada sama sekali. Ini hanya sekedar. Sejauh mana Bung Alfian melihat ini ada unsur politisnya? Gimana? Unsur politis ya saya tidak dalam konteks seperti itu untuk bicara itu, karena memang mungkin ada ahlinya, ahli politik yang menyampaikan ini. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa seperti tadi keadilan substantif itu juga harus dikedepankan daripada hanya sekedar keadilan formil. Ya, ini yang dibutuhkan masyarakat agar kita bisa menikmati air yang layak, air bersih yang layak. Saya juga pernah ke daerah Teli, itu airnya banyak yang jalan, bahkan kalau jalan itu kotor sekali. Jadi itulah tadi banyak yang harus dibenahi di PDAM. Saya setuju itu. Jadi persoalan yang paling urgen sekarang ini menurut Bung Alfian sebenarnya adalah memperbaiki fasilitas ya. Untuk memperbaiki fasilitas itu rubah dulu perjanjiannya. Ubah perjanjiannya. Iya dong. Sehingga pemerintah punya power, punya kendali untuk melakukan perubahan ya. Dan itu bisa ya untuk diubah ya. Bisa dong. Siapa bilang nggak bisa? Itu bisa direnegosiasi. Persoalan kalau mereka nggak mau. Berarti Bung Alfian bisa masuk dong di tim itu untuk ikut terlibat ya. Ya, jadi tapi yang maksud saya bahwa supaya bisa, kalau saham kita banyak misalnya ya mungkin kita pemerintah kota bisa pengendali ya 51% bisa mengendalikan ini semua tuh untuk demi kepentingan rakyat misalnya, kepentingan masyarakat. Ya. Dan Trimoders tentu berbicara terkait dengan korupsi di PDAM atau kasus korupsi di PDAM ini tentu panjang ya, bicara bisa dari berbagai aspek. Dan ini tentu karena yang diundang ini adalah pengamat dan praktisi hukum, tentu hanya dalam aspek hukum ya, kita bisa melebar kemana-mana. Dan tadi saya kira banyak hal sudah diutarakan oleh Bung Alfian ya terkait dengan kasus ini.
Dan poin yang bisa kita ambil ya di perbincangan terakhir ini adalah seharusnya yang utama adalah bagaimana dilakukan langkah-langkah renegosiasi antara WMD dan PDAM, sehingga dalam hal ini PDAM menjadi pemilik saham mayoritas atau 51%, menjadi pemegang saham pengendali dan bisa mengatur akan keberadaan air di Kota Manado sehingga menjadi lebih baik. Karena tadi dikatakan bahwa yang utama sebenarnya adalah bagaimana air di Kota Manado itu dinikmati dengan nyaman oleh masyarakat. Itu yang sebenarnya. Tadi dikatakan bukan mengesampingkan terkait dengan kasus yang sementara berjalan ini, tapi paling tidak efek penahanan ini dikatakan tadi bahwa yang menanggung efeknya adalah mereka bertiga. Dia tidak berefek ke masyarakat. Ya. Misalnya air tambah banyak, tambah baik, tidak ke baik sana. Tapi seperti biasa tentu sebelum saya menutup bincang-bincang ini, Bung Alfian, saya berikan kesempatan ada closing statement, ya singkat saja, apa saja. Ya, pertama, pemerintah saat ini harus bertanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi di PDAM. Mengapa? Karena demi kepentingan masyarakat. Nah, usah takut terhadap mereka dengan mungkin teori Pacta Sunt Servanda, perjanjian ini telah baku, tetapi ada teori rebus sic stantibus yang bisa membatalkan ini. Dan ini menjadi legitimasi bagi pemerintah kota untuk mengambil alih saham yang 51% itu agar bisa dinikmati juga oleh masyarakat. Kedua, persoalan kerugian negara atau persoalan penyalahgunaan wewenang, ya ranah pidana oke, silakan jalan, tetapi paling tidak harus juga mengedepankan keadilan substantif. Jadi mereka juga telah melakukan yang terbaik bagi masyarakat pada waktu itu, dan saya pikir apa yang mereka lakukan itu menjadi bagian daripada PDAM saat ini. Kemudian yang ketiga yang perlu diingat, langkah pidana itu bukan langkah yang utama, tetapi seyogyanya menjadi langkah yang terakhir. Masih banyak langkah-langkah hukum lain yang bisa dilakukan di dalam penyelamatan aset-aset PDAM ini. Mungkin itu, terima kasih. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik korupsi PDAM Manado, tanggung jawab siapa. Dan tadi mungkin sudah terungkap ya di bincang-bincang kita, kira-kira mungkin semoga ya yang diharapkan adalah bagaimana bincang-bincang ini mencerdaskan para Tribuners, menambah wawasan, karena paling tidak narasumber kita ini adalah pengamat dan praktisi hukum sehari-hari sebagai seorang lawyer, ya tentu sangat mengetahui terkait dengan bagaimana apabila terjadi suatu kasus hukum, bagaimana pemecahannya, dan tentu ini dari perspektif dari Bung Alfian ya. Dan sekali lagi tentu saya Aswini Bintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Alfian Ratu selaku pengamat dan praktisi hukum, bahkan sehari-hari seorang lawyer tentu, yang sudah menerima undangan kami dan boleh hadir di studio sama-sama Bung ini. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.